Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Budiman Desandi. Di video kali ini santai aja ya, aku bakalan sedikit apa ya namanya ya, berbual-bual, bercakap-cakap lah kata orang Melayu. Bersama seseorang bintang tamu yang belum jadi bintang ya. Jadi ya kita cuman orang-orang biasa yang mungkin kalian semua nggak kenal sama kita semua gitu kan. Eh, ini seorang temen, seorang partner kerja juga. Ya kebetulan aku kerja bareng dia setiap hari di sebuah perusahaan besar lah ya, istilah perusahaan besar ya. Jadi nggak perlu disebutin perusahaannya karena nggak di endorse juga. eh di sini aku bakalan sedikit menanyakan, ngobrol-ngobrol kosong lah, berbual-bual lah, bercakap-cakap sama dia tentang pengalamannya dalam masalah percintaannya yang ya nanti kita bakalan tanya-tanya sama dia. Oke, kita langsung aja panggil orangnya ya. Ada Bang Ferian Raharto. Sini sini bos, bos, sini bos. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bawa gorengan nih? Kok Kita bawa udah ngobrol nanti itu kan gorengan iya. kan, jangan lupa kan. Siap. Kebetulan tadi udah di sanitizer ya. Aku boleh kan? Ya, di Ke hand masker, sanitizer ya. Boleh, boleh, boleh. Udah di swab ya? swab. Emang ada tukang swab kita? Setidaknya bayar Ya, yoi yoi, ya demi setidaknya kenyamanan konten kita bersama. kita tetap melakukan protokol kesehatan ya. Iya. Oke, Ferian Raharto Kurniawan, siapanya Lahiran Tommy? Mojokerto, Aku tapi nggak nanya, aku belum nanya. Ntar ya, aku belum nanya. setidaknya kan memberitahu. Iya, Jadi siap. tidak ada kesalahpahaman kayak kisah cintaku. Oke, Bang Ferian Raharto Kurniawan, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Iya. sehat. Gimana Kupluknya baru ya kayaknya. Hah? Baru ya kupluknya. Enggak, gaya baru aja meninggalkan yang lama. Asik. Cia, mentang-mentang baru ditinggal ya, jadi curhat ya. Bang Ferian, sedikit nanya dulu, pertama kali Bang Ferian menginjakkan kaki di Bintan ya, Tanjung Pinang, kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Bintan. Yoi. Itu tahun berapa, Bang? Kepri. Tahun berapa itu? Sekitar masuk ke perusahaan itu 3 tahun ya, 4 tahun. Iya. Berapa itu kalau 4 tahun? Jalan 4 tahun Nah, di tempat kerja ya. iya. Jadi Itu ini 2021 hitung mundur 2018 ya? 19. 2018 masuk ke tempat kerja yang sekarang ya. Ya. Berarti udah berapa tahun kira-kira di Pulau Bintan ini? Kita 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun lebih. Ya. Udah punya istri belum ya? Alhamdulillah masih ya bisa dikatakan Baru Jonas putus. ya. Jonas. Baru putus ya. Baru putus Jadi Jonas Bang jomblo Ferian ngenes. ini masih sendiri ya? Hah? Masih sendiri ya? Iya. Oke. Sedikit bertanya-tanya lah tentang kisah percintaannya Bang Ian ini. Manggilnya Bang aja lah ya. Tempat penyimpanan uang bukan? Enggak, Oh, kalau bukan, ya. itu mendingan dipanggil Akang aja. Lebih Akang, manis. ya, Akang. Manis lah ya. Ya, yang penting Jangan Akang, sampai mual ya. yang penting Kang Iannya seneng aja. Ya udah kita ikut aja. Kang Ian, dengar-dengar baru putus ya? Baru Apa yang putus sih enggak baru ya. Hmm. Udah jalan berapa bulan gitu. Masa iya sih? Oh, udah jalan berapa bulan? Setidaknya kita melupakan luka lama. Iya. Berapa kali putus dalam sebulan? Ya karena ya mungkin ya pandangan seseorang terhadap Ian ini kan dikatakan pulang kerja itu kan gak langsung ngapelin dia atau apa, lebih capek langsung Lebih tidur. banyak waktu di tempat kerja gitu ya. Jadi Nah. seolah-olah mungkin si doinya ini ngerasa kalau kamu ini apa namanya terlalu sibuk dengan kerjaanmu sampai mungkin melupakan dia ataupun kurang perhatian lah istilahnya. Ya setidaknya ya bukan gitu ya, maksudnya gimana ya? Ketika yang bekerja dan ketika yang membagi waktu karena ada satu hari dalam 1 minggu itu di hari Sabtu atau hari Minggu kan ada waktu. Jadi karena mungkin kurangnya perhatian kamu sama dia. Yang
Ya mungkin bisa dikatakan itu. Mungkin ada Terus hal lain yang ada hal lain pemicu berakhirnya sebuah hubungan. apa tuh, bisa bisa boleh Kang Ian ceritakan. Kalau boleh ya silakan ceritakan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Kalaupun ada nih ya sebuah pemicu keretakan sebuah hubungan dari pacaran sampai berumah tangga, itu pasti adanya orang ketiga. Orangnya Baik nampak ya? itu yang baru muncul ataupun yang udah lama seperti mantan. Ya. Berarti orang ketiga ya. Ya, Kadang kan ada orang ketiga, kalau nggak boleh berduaan, ada orang ketiga yang nggak nampak. setan. Itu beda lagi ya. Beda lagi, siap. Jadi mungkin ada orang ketiga yang masuk ke dalam hubungannya. Kehidupan percintaannya Ian ya mungkin pada waktu itu kan tanpa restu orang tua ya, mungkin itu Orang tuanya Mas Ian, Bang Ya. Ian, Kang Ian. Kang Ian. Gimana? Gimana ya? Benar sih kata orang tua zaman dulu, tanpa restu orang tua itu nggak berjalan seperti Iya, urusnya. benar, betul sekali. Tapi kan ya yang namanya hubungan itu kan sebenarnya kan kita yang ngejalanin. Sebenarnya namanya orang tua itu biasanya ya mana yang terbaik buat anaknya aja gitu loh. Tapi kan setahu orang tua Ian cuma bekerja, tidak menceritakan kisah cinta ya, karena Ian belum berani. Namanya kan bekerja lah di sini kan, Nah. merantau dari jauh-jauh. Merantau jauh-jauh buat apa kita cerita Iya, pacarannya? iya. Dipotong sedikit nih, dari mana Bang Ian? Dari mana ya? Dari Dari aslinya. Aku asli Mojokerto, Jawa Timur, tapi orang tua aku merantau. Orang Jawa kan terbiasa karena merantau. Yoi. Merantau ke Daik Lingga. Jadi Kepri sekarang juga, orang tuanya menetap di Lingga. Lingga. Sekarang juga aku merantau dari Lingga ke Batam. Oh, Tanjung pertamanya Pinang. ke Batam ya? Pertamanya ke Batam, kota. Pertama ke Batam. Oh, lama di sana Bang Ian? Bukan Kok lama ketawa? lagi ya. Batam itu seperti rumah kedua aku pada waktu itu, karena Berapa tahun tuh kira-kira? ya sekitar lebih kurang berarti udah 8 tahun ya aku keluar rumah. Keluar dari 4 rumah tahun di sana, 4 tahun di sini. dari Lingga. Oh, berarti Dari tamat sekolah, dari SLTA udah ujian, besoknya udah nggak, hari keempat ujian, besok langsung berangkat. Oh, berarti Bang Ian ini termasuk orang yang perantau yang sangat luar biasa ya, bertahun-tahun dia merantau. Udah berapa kali pulang kampung Bang Ian? 1 kali. 1 kali ya? Setelah berapa 8 tahun ya? Betah kayaknya dia merantau ya. Oke, kita lanjut lagi ke permasalahan percintaannya tadi tuh. Mau mulai dia mana kisah cintanya ini? Tadi kan nyampe mana kita ngobrolnya nih ya? Gimana sih? Kok lupa-lupa pula lagi. mau dari pertama kali nginjak Tanjung Pinang atau mau pertama kali nginjak kota Batam? Tadi sebenarnya kita udah ngebahas tentang percintaan Kang Ian yang kedua itu ya? Kedua enggak? Maksudnya Di kota Tanjung Pinang ya? iya. Di Itu kota yang Tanjung kedua Pinang, tuh. iya yang kedua. Yang kedua. Oh, oke, yang pertama ada ya? Yang pertama ada, Oh, yang tapi kan pertama ada. karena orang tuanya tidak menyetujui. Oh, yang Nah. pertama. Yang pertama. Yang pertama, yang kedua, apa yang kedua? Yang pertama yang Oh, yang jauh. pertama. Itu perantau juga. Perantau juga, sama-sama satu Sama-sama kampung. perantau. Bukan sama-sama satu kampung ya, maksudnya sama-sama satu kampung kehidupan, maksudnya kampung di Kepri di Lingga itu. Tapi dia beda pulau. Beda pulau. Jadi ketemunya di Pas waktu itu masih di mana ya, Bintan, tapi di ujung di Uban, Tanjung Uban. di sana. Tanjung Uban ya. Masih satu pulau lah sama Iya. Pulau Bintan ya. Oh, jauh juga Bang Ian mainnya. Masih 40 Iya. kilo juga. Iya, tapi demi seorang pasangan Bang Ian ini Karena rela, katanya pernah sampai tengah malam gitu, walaupun Bang Ian tempuh juga malam-malam ke sana gitu ya. Karena ada istilah cinta itu tidak memandang jarak, cinta itu tidak memandang penghalang. Oh, nggak memandang subuh apa pagi, siang, malam, nggak memandang ya. Jadi Ibarat- hajar aja terobos. Ibarat motor tidak ada bensin, pacar kita butuh kita jalan kaki, kita sanggup. Iya, tapi pacarnya harus kira-kira juga dong kalau jaraknya jauh. Gitu ya. Tolong dong ya kan.
Tapi Kang Ian ini rela berkorban, meluangkan waktunya. Ya tidak rela berkorban. Tapi prinsip Ian kalau sudah mempunyai pacar, apalagi Ian sudah yakin nanti dia menjadi pendamping hidup Ian itu, prinsip Ian itu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang di klop hati Ian akan penuhi. Tapi sayangnya ujung-ujungnya ditinggal ya. Ibarat manis sepah dibuang ya. Iya. Hah? Ya Kok begitulah. manis sepah dibuang? Habis manis sepah dibuang. Habis manis sepah dibuang. Berarti kegagalan yang pertama itu Bang Ian rasakan sama seseorang ya. Iya. Sebut saja mawar lah ya. Iya. Itu Tanpa restu orang tuanya. tanpa restu orang tuanya. Menginginkan apa ya? Menginginkan anaknya itu kalau bisa langsung ke jenjang yang lebih pernikahan. serius. Oh. Kalau enggak ya tinggalin. Emang Bang Ian belum serius waktu itu? Belum? Ya namanya Masih pada meniti karir ya? Iya. Iya. Tidak seperti sekarang kan. Oh, sekarang udah ada, tapi nggak tahunya Enggak. Sekarang ini pertengahan. Nah, padahal udah ada ancang-ancang udah mau ke arah sana kan. Oke. Yang sekarang ini kita bahasnya ntar aja. Yang tadi yang pertama itu ujung-ujungnya berapa bulan Bang Ian menjalaninya? Lama berapa juga bulan? sih, mau 8 bulan sih. 8 bulan ya, kalau orang hamil itu udah gede banget perutnya ya. Iya. Kalau hamil ya maksudnya. Setidaknya kan Ian berusaha tidak merusak wanita karena kita Ya, betul. berprinsip Menjaga. di mana adik kita di posisi itu. Ya, betul sekali Bang Ian. Ibu kita kan. Jadi Ian itu berprinsip jangan sampai anak itu yang mendekati Ian atau yang mendekati itu rusak. Berarti Bang Ian ini benar-benar menjaga seorang wanita yang Bang Ian cintai lah istilahnya. Iya. Tapi ujung-ujungnya ya kalau memang udah berpisah ya itu mungkin udah takdir ya kan. Ya mungkin udah jalannya kayak gitu. Jalannya kayak gitu ya. Tuhan Allah memberikan kamu jangan sampai ini, nanti mungkin di pernikahanmu kayak gini-gini. Nah, kalau kita paksakan belum tentu yang bahagia nanti. Belum tentu ada kebahagiaan ya. Nah, ya betul. Percuma satu rumah kalau bertengkar terus. Iya. Jadi jadi pengen ketawa ya. Boleh ketawa ya. Jadi ujung-ujungnya 8 bulan Bang Ian menjalaninya tuh akhirnya pisah ya. Enggak langsung 8 bulan pisah. Tapi 8 bulan itu dia pindah ke pulang kampung. Tapi jadi kami istilahnya itu LDR kan. LDR. Oh, sempat menjalani LDR selama berapa lama itu? Pokoknya totalnya itu satu total ya, udah kayak struk belanjaan ya. 10 bulan 12 bulan semuanya. 4 bulan LDR. Jadi putusnya selesai. Pas LDR. Iya. Itu keputusan bersama lah ya. Keputusan bersama ya, mungkin pada waktu itu dia sering nggak ngangkat telepon, Nyennya nggak sering ngangkat telepon, terus sama-sama sibuk. Kalau video call saling sembunyi atau apa gitu kan. Nah. Oh, dia kalau video call jadi Bang Iannya apa namanya? Ya, cuman Bang Ian aja yang nongol, dianya sembunyi gitu ya. Maksudnya pada waktu itu Ian belum mempunyai budget buat membeli handphone yang lebih bagus. Jadi kalau video call buram-buram gitu, jadi disangkanya itu disengaja gitu. Jadi itu faktor dari apa namanya, gadget yang Bang Ian punya ya. Tapi coba kalau di masa dulu itu kayak sekarang mungkin enggak ya. Mungkin lebih kinclong mukanya. Ya. Karena pada saat itu Ian berpikir coba LDR-an. Apa yang mungkin saling percaya rupanya. Iya. Di antara kami Ian pun nggak percaya dia nggak percaya Ian gitu. Sebenarnya ya yang namanya LDR, kalau banyak juga sih yang LDR gitu kan. Kalau emang ngerasa bisa dan kalau memang udah jodohnya, tetap pasti nggak akan kemana gitu kan. Ya. Tapi ya mungkin udah takdirnya Bang Ian, perjalanan cintanya sama seseorang ini hanya sampai di situ ya. Udah mau itu yang poin pertama kan. Yang mau poin keduanya itu kan? Lebih ke apa ya? Karena dia kelahiran pribumi asli Melayu di sana, dianya mau di sana. Oh, berarti Bang Ian yang harus ngikut dia. Kang Ian itu ke sana. Iya. Walaupun belum menikah kan, tapi Ian itu kan jiwa perantau. Sejak Ian SMA itu
nggak bakalan pulang kalau sebelum yang dapetin sesuatu yang pertama kali yang niatin itu. Pertama kali niatin apa, mau beli apa, Monas apa gimana? Ya mungkin ya Mau beli emas rumah, mungkin, rumah, mobil dan sebagainya ya. motor, Iya. atau punya ya walaupun kekecilan ya tim atau apa anak buah gitu kan. Berarti memang waktu itu belum, apa namanya, perjalanan cintanya itu belum mengarahkan ke arah sana. Udah mengarahkan, tapi memang belum, Bang Iannya yang Belum siap untuk Ya. pulang dengan apa ya keadaan pada waktu itu. Kang Yen ini nggak kalau sekarang kan apa yang ia mau bisa. Dia, pada bulan ini bisa dibeli apa yang ia mau, bisa diwujudin. Oh, pada masa itu berarti lagi Masih ada komplain, masih tutup sana sini. iya. Keadaan ekonominya ya. Nah, Jadi ya akhirnya pisah. pada waktu itu juga di tempat Ian itu dengan tempatnya dia itu kan sebatas apa ya, hanya cukup makan. Cukup makan maksudnya? Nggak kayak kita merantau ini kan, setelah cukup makan kita bisa ya mungkin bisa jalan ke mall atau apa kemana. Bisa have fun, traveling, Cukup makan liburan. Cukup makan buat Bang Ian aja atau berdua? Kalau di sana itu bisa dikatakan kais pagi makan pagi, kais sore makan sore. Jadi ujung-ujungnya berpisah sama yang pertama. Selang berapa bulan kemudian kita tutup lah yang pertama ya. Karena ya mungkin dia juga udah bahagia ataupun udah menemukan orang lain, jati dirinya sendiri. Iya, orang lain sebagai penggantinya Bang Ian. Mungkin ya bisa dikatakan Kang Ian ya memang ya nggak bisa melupakan dia ya memang. Tapi kan sedikit perlahan, sedikit dengan adanya teman-teman Bang Ian. Iya. Sedikit-sedikit ya pasti bakalan jadi Bisa. bukit moodnya ya, terkumpul moodnya tuh, jadi untuk melupakan masa lalu itu bisa dengan Itu hal-hal itu, hal-hal yang baru lah istilahnya ya. Gimana ya? Berakhirnya sebuah hubungan pada waktu itu ya terciptalah sebuah ide untuk mendirikan sebuah konten. Akhirnya Jadi Bang Ian ini melarikan itu segala kegalauan lah ibaratnya itu dengan berkarya ya, istilahnya. Berkarya ya mungkin ya bisa dikatakan sebuah cover milik orang lain, tapi lagu-lagu ya ciptakan sendiri ya gitu. Oh ya, untuk informasi juga Bang Ian ini punya channel YouTube namanya Official Real Inspiration. Iya. Di situ juga ada konten bareng aku juga. Menginspirasi. Iya. Menginspirasi sebuah setidaknya gitu kan. Jadi Bang Ian punya karya lah ya. Ya pada waktu itu kan gimana nih ya? Setiap kita galau atau apa pasti dikatain gitu. Iya, kan. Betul. Dia rolo sama teman-teman ya. Jadi Bang Ian have fun dengan apa yang Bang Ian lakukan kan? Setidaknya kita mencurahkan semuanya di situ. Iya. Misal hari ini aku galau tentang apa bla 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 gitu kan. Panggil semua talentanya, siapa yang sanggup gitu. Iya. Panggil semua editornya, asik. Bang Ian ini punya banyak editor ya. Kalian semua nggak tahu. Panggil dulu kan. Oke. Kalau talentanya yang ini, talenta laki-lakinya yang sanggup. Oke. Kapan rekaman? Oke, gitu. Ya, itu ide bagus sih. Jadi kita tidak harus terpuruk dengan keadaan yang harusnya kita itu tidak harus gimana ya. Ya pokoknya kita tidak boleh terpuruk dengan keadaan yang bikin diri kita itu nggak bisa bangkit lah. Iya, karena semua manusia itu merasakan adanya bahagia. Ada merasakan jatuhnya ke nol. Jatuh bangun aku. Iya, itu lagu dangdut ya. Iya. Pada waktu itu kan nggak juga semua yang bayangkan itu dengan uang kita dapatin semua hepan gitu kan. Rupanya ada sesuatu yang membuat kita lemas atau gimana ya, galau. Nggak semua apa yang kita pikirin,
apa yang kita timbulin itu kan, yang kita kerjakan semuanya jadi hebat. Iya, betul. Dan nggak semua juga apa cara kita untuk mengatasi kegalauan kita itu dengan hal-hal yang negatif. Dengan adanya Bang Ian ini kayak bikin konten itu kan hal positif. Bisa upload di mungkin kayak YouTube ataupun TikTok dan sebagainya, itu udah banyak banget media-media sosial yang sekarang itu yang bisa kita pergunakannya untuk hal-hal yang positif gitu, yang menginspirasi banyak orang juga gitu kan. Daripada kita melakukan hal-hal yang di luar di luar batas kebiasaan kita ya. Minum mabuk apa segalanya kan, ya bisa dikatakan kita anak muda. Iya. Apa yang dikerjain anak muda yang sana yang pernah kita ya mungkin gengsi atau apa bla bla supaya keren atau apa. Karena kan yang sudah merasakan pada waktu merantau sebelum di Tanjung Pinang, di Bintan. Iya. Berarti di Batam lah ya, merasakan semuanya ya, perihnya apa semua sampai sempat jatuh juga itu. Sempat dia bisa dikatakan perihnya di bagian mana? Bulatnya itu gembel lah. Iya. Perihnya di bagian gembel ya. Oke, Bang Ian ini sempat jadi gembel rupanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sesudah Bang Ian putus dari yang pertama ya, istilahnya putus. Tapi komunikasi sekarang masih enggak? Komunikasi ya lewat media sosial, Facebook itu masih. Tapi enggak sampai. Kalau untuk nomor WhatsApp kan dengan Instagram kan udah berubah. Iya. Tapi enggak sampai yang musuhan gitu, enggak lah ya. Enggak, karena kan berakhirnya juga sama-sama. Pada waktu almarhumnya papa itu kan. Iya. Itu datang juga dia. Ucapin juga. Iya. Terus berselang beberapa bulan gitu ya. Dari yang pertama itu berselang berapa bulan sampai ketemu sama yang kedua ini? 2 tahun. 2 tahun ya? Lumayan lama jomblonya ya. Karena pada waktu itu kan Ian ini tipe orangnya itu kalau udah jumpa dengan pandangan pertama, itu jatuh cintanya itu pasti dalam banget. Kalau udah melupakan tuh dalam banget. Kalau udah melupakan tuh udah bisa lupa gitu. Sedalam memang kita misal ke pantai atau apa semua kita memang bisa lupa. Ya. Tapi di saat kamu sendiri gitu kan teringat-ingat. Semua yang kita katakan ke pantai bisa, kalau kemana bisa gitu kan. Iya. Nggak bisa gitu kan. Apa yang dikenang, apa yang kita kerjakan bersama dia, apa yang kita lakuin bersama dia gitu kan, nggak semuanya hilang. Iya, betul. Pasti ada namanya puing-puing kenangan, ya kan, yang nyangkut. Terkadang mungkin yang dulunya Bang Ian biasanya ke suatu tempat itu bareng dia dan tiba-tiba pas datangnya sendirian ya otomatis keinget gitu ya. Ian juga kan tipe orangnya itu gimana ya? Nggak gampang melupakan, traumanya lebih tinggi. Trauma irama ya, bukan? Karena ini kan bukan dari trauma cinta atau apa, trauma dari pekerjaan atau sesuatu yang salah, pasti trauma lebih hati-hati. Terus karena gagalnya kandasnya sebuah cinta kan, jadi yang lebih memilih hati-hati. Tapi kenapa? Nah ini pertanyaannya, kenapa yang kedua ini juga kandas? Kita awali dulu lah ya. Pertama kali nih sama Kang Ian sama yang kedua ini hubungannya itu berjalan berapa lama? Mau sebulan lebih sih. Masih baru ya? 2 bulan. OTW 2 bulan kandas. Wah. Ibaratnya sebenarnya kalau 1-2 bulan itu kan padahal itu masa-masa yang sayang banget juga gitu kan. Masih manja-manja gimana ya? Karena nggak ada saling percaya ya mungkin. Ya mungkin Ian nggak berpikiran apa-apa, tapi dia lebih ingin kembali ke masa lamanya. Berarti memang di hubungan Kang Ian yang kedua ini kandasnya itu karena adanya orang ketiga, dan orang ketiga ini adalah masa lalunya dia gitu. Iya. Ya mungkin dia menganggapan
yang masa lamanya itu lebih nyaman, Oh, iya, iya. lebih ada banyak waktu, Mm-mm. lebih Tapi kan dari segi tempat tinggal ya, Kang Ian ini kan sama dianya itu kan ya deket kan? itu yang bisa dikatakan orang banyak mempertanyakan itu. Nah, Kang Ian sendiri gimana ngerasanya tuh kayak ya padahal kan bukannya jauh gitu kan tempat tinggalnya, bisa enggak dikatakan setiap hari Kang Ian ngelihat dia gitu kan. enggak juga bisa dikatakan dekat atau jauhnya. Hmm. Karena walaupun dekat gimana nanti kalau Ian pulang malam atau nantinya berangkatnya Ian nggak tidur di situ, kadang lagi hepan-hepan, ya namanya juga lagi Ya, sama bujang kan. teman-teman gitu ya. Nah, Mm-mm. pulang pagi atau apa gimana gitu kan, nah pasti nggak jumpa dia. Oh iya, 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 iya. Terus tempat kerja kita emang bersebelahan, Mm-mm. terus ada temen-temennya itu kalau lagi pacaran di situ pacarnya, Oh. kan nggak harus di situ juga. Iya sih, tapi mungkin dia juga terkadang mungkin ada rasa iri kali Ya. gitu kan. Ibaratnya temen kamu aja bisa kayak gitu loh, sama Kan pasangannya. posisi tempat kerjanya ya mungkin temen aku waktu duduk di situ kan dia mungkin di bagian yang lain, sedangkan aku bagian yang lain. Iya, betul, betul, betul. Nggak semuanya harus begitu, Berarti memang tidak ada sebuah kepercayaan. iya. Jadi yang mengakhiri itu siapa? Yang pertama mengakhiri itu karena kan dari dianya yang nggak ada respon. Iya, 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 iya. Dia di WA nggak ada itu, akhirnya pada siang itu Ian ya dari berbagai pihak yang coba bicara kan, minta pendapat, dari berbagai pendapat ya akhirnya sebuah keputusan harusnya ambil, ya udah akhirnya aja. Pada siang itu dia nanyain, kenapa, emang aku ada salah atau gimana. Terus jawabannya gimana? Ya udah, dia jawab, padahal beberapa waktu itu dia nggak WA nggak di itu, dibaca doang atau apa, tapi sekali Ian nanya gitu langsung dia balasnya, ya udah kita temenan aja, memang kita nggak cocok bla 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 gitu. Oh, jadi secara tidak langsung juga ya memang sakit dia memang udah nggak betah lah istilahnya ya, sama memang sakit Ian. sih. Gimana ya, yang WA nggak dibalas apa semua ya, kita sebagai pacarnya apa semua. Iya, betul. Sebagai apa yang dia butuhin kita iniin. Tapi Bang Ian ini ngerasa udah cukup belum memberikan perhatian sama dia gitu? Ya memang ya belum cukup, tapi kan setidaknya usahain. Kalau semisal ini contoh ya, Mas ayo kesini ini, nanti kan dia usahain, ya nanti jam segini-gini nanti Mas gini-gini tuh. Mungkin ya gimana ya, padahal kan Kang Ian sama dia pun deket juga gitu tempat tinggalnya kan, harusnya setidaknya dia harus mengerti juga mungkin keadaan Bang Ian ini yang kadang-kadang ya sibuk di kerjaan atau gimana gitu. Terus tuh kan katanya tadi kan ada orang ketiga itu masa lalunya gitu. Masa lalu ya. Terus, karena kan memang setiap insan manusia itu ada masa lalu. Iya, betul. Nggak semuanya itu polos gimana itu. Iya. Nah, memang Ian tidak ingin mengetahui privasi dia. Terus dia tidak ingin mengetahui privasinya. Iya. Kalau dalam kurung tentang masa lalu ya. Karena kan, kalau berbicara masa lalu kita ceritakan dia, pasti dia lebih panas hati. Iya, betul. Jadi saling menjaga aja. Ibarat Kang Ian itu membandingin dia dengan masa lalu Ian gitu. Iya. Jadi intinya tuh pokoknya tentang masa lalu itu tidak perlulah diungkit-ungkit dalam suatu hubungan. Ya, jadi ya dia mengambil sebuah keputusan tidak bisa melupakan masa lalu dia, ya udah. Berarti dia belum Ian anggap udah kembalilah ke masa lalumu. Iya. Tinggalin Ian. Iya, biar kita jalani masing-masing karena kamu juga udah punya pilihan kamu sendiri dengan kamu memilih masa lalu kamu, ya silakan jalanin aja gitu. Jadi Kang Ian ini ya udah nggak perlu yang harus gimana-gimana sama dia, karena dia juga ibaratnya
secara nggak langsung itu udah nampak banget kalau dia nggak mau sama Kang Ian gitu loh. Iya. Dengan teman-teman Kang Ian pun gimana ya? Kang Ian kalau ditanyain ini dengan ini gitu. Iya, 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 dia pacarku gitu. Tapi kalau sampai saat ini berakhir, iya. Ya jawab iya aja gitu. Tapi alasannya memang yang nggak ungkapin. Kalau ungkapin sebuah alasan bahagia sebuah hubungan kan nanti menjadi sebuah gosip. Iya, iya. Jadi Makanya yang memilih diam aja gitu. iya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman semua yang mungkin nonton video ini, Nah, ya beginilah yang apa namanya? Hal yang sebenarnya terjadi dengan Kang Ian gitu kan. Jadi supaya mungkin nggak bertanya-tanya lagi. setidaknya tidak ada gosip yang simpang siur. Kamu cuma hanya mau dimanfaatin, kamu hanya diiniin, kamu di bla 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 gitu. Setidaknya dari Ian yang tidak pernah merusak dia, tidak mau memanfaatkan dia sebagai Iya. orang yang itu, Mm-mm. karena apa yang mau dia manfaatin dari buat dia gitu kan. Iya, iya. Nah, dia pun tidak memanfaatin Ian. Iya, betul, betul, betul. Nah, karena apa yang mau dia manfaatin Ian? Ian aja orangnya nggak mampu atau apa. Iya, iya, betul, betul. Jadi setelah putus sampai sekarang apakah ada komunikasi atau gimana? Komunikasi sih ada, masih ya kayak biasanya Sebatas sih. temen lah, sebatas teman. Temen yang dia, Iya, dia minta. iya, jangan sampai ibaratnya kita udah putus jadi musuhan, jadinya kan ya apalagi kan Kang Ian bisa dikatakan setiap hari ngelihat dia juga gitu kan. Tapi ya Kang Ian berarti harus kuat juga gitu ya. Harus Ya. kuat nahan, mungkin seandainya tiba-tiba mungkin ada seorang cowok yang jemput dia di rumah, nampak sama Kang Ian, mungkin pastinya ada rasa gimana Itu gitu. sih Tapi udah kalau gimana? menjemput sebuah dan dijemput dengan cowok lain ya mungkin ya Ian nggak bisa menebak itu pacarnya atau mantannya atau apa. Ya sering Oh, ya kita ya cuman alhamdulillah dia udah ada pengganti gitu aja. iya. Ya sesuai keinginannya juga lah istilahnya. Karena kan dia juga mengakhiri juga sama Kang Ian untuk memilih seseorang yang Masa menurut dia lalunya. mungkin lebih bikin dia nyaman gitu kan. Tapi kalau boleh tahu nih, sebenarnya Kang Ian itu sayang sama dia. Kalau dibilang sayang, dari pertama kami jumpa itu alhamdulillah udah ada timbul rasa sayang. Rasa sayang. Sayang, cinta. Mm-mm. Karena nggak adanya rasa sayang dan cinta itu kalau nggak ada timbul itu ini Nggak tidak mungkin. akan peduli dengan semua orang. Iya, iya. Apa yang dilakuin dia, apa yang diitu dia. Nggak, dan kalau nggak ada rasa itu pun Kang Ian juga nggak mungkin bisa jadian sama dia gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Ian Kang Ian pun menjadikan dia sebagai pacar Ian karena sebuah pertimbangan. Dilihat orang kalau dia pertamanya itu dia pacaran tapi jalannya dengan Ian. Terus kalau dianya itu nanti jalannya dengan Ian. Kan sebuah timbul apa ya? Rasa Fitnah di mata orang lain. iya. Pastinya mungkin ada yang berpikiran kamu pacaran sama gitu. Ya, Gitu gitu. kan. Maksudnya ini kan ngomongnya kan sebelum kamu pacaran gitu Iya. kan. Tapi berarti memang ada kedekatan yang apa namanya yang nggak biasa lah. Padahal pada waktu itu cuman hanya sebatas teman. Teman. Ya mungkin gimana kerjaanmu? Gimana pacarmu? Ya, gue tanya-tanya sebatas itu. Oh sempat apakah dia sempat jadi teman curhat juga? Teman curhat sih. Enggak. Kalau untuk dengan cewek itu nggak pernah sih curhat. Kebanyakan dengan laki-laki. Iya, 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 iya. Kebanyakan lebih kemana? Apalagi lebih ke orang tua. Walaupun cewek lebih ke orang tuanya. Nah. Oke, berarti ya sekarang berarti si dianya udah sama masa lalunya ya. Dia bilangnya dia mengatakan gitu, nggak tahu apa itu sebuah alasan atau apa gitu kan. Iya, mungkin kalau menurut aku ya kita nggak tahu ya. Sebenarnya tuh dia mau sama Kang Ian ini di pertamanya tuh apakah karena keseringannya kalian jalan
dan sebagainya yang bikin dia nyaman ataupun ada hal lain. Ya kita nggak tahu ya. Ya mungkin ya kita nggak tahu ada faktor ketiga atau faktor Iya. gimana gitu kan. Dan cuman pada waktu Ian ingin menjadikan dia pacar Ian untuk jenjang lebih serius itu berpikiran Oh sempat kepikiran untuk yang lebih serius gitu, sempat ya? ya bukan sempat lagi, memang udah mengatur Ian udah mengatur semua nanti bulan ini gini gitu. Iya. Tapi ya mungkin takdirnya berkata lain gitu kan. Ya takdir udah berkata lain, Mm-mm. ya Ian lepas. Mungkin yang Ian persiapkan semuanya itu kan bisa dikatakan besarnya tuh yaitu yang untuk ya ini bukan untuk dia, untuk orang lain nanti pendamping gitu. Tapi kalau dari dianya gimana, maksudnya dari Kang Iannya kan mungkin udah berpikiran ke arah sana. Ian memang Udah diobrolin. belum membicarakan itu pada dia, belum. Tapi kan kita Ian berprinsip itu sebagai laki-laki paling tidak Ian sudah siap ini. Nanti kalau dia membicarakan ini, oke, bulan depan atau nanti aku jumpa untuk aku gitu. Tentunya Ian lebih serius. Iya. Tapi ya pada kenyataannya harapan Kang Ian itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Maksudnya kenyataan yang terjadi saat sekarang ini di saat dia lebih memilih masa lalunya daripada Kang Ian. Itu sempat kaget nggak? Maksudnya gini loh. Kan kamu ngejalanin sama aku kok tiba-tiba masa lalu kamu nongol gitu loh. Dan ujung-ujungnya dia memilih ke masa lalunya daripada kamu yang sekarang gitu loh. Berarti kan hubungan kalian yang ngejalanin selama itu apa gitu kan? Iya. Kaget kan? Bukan lebih ke kaget lagi sih, shock gitu ya. Iya. Ya buyar. Nggak nyangka lah ya. Ibarat pada waktu itu kejadiannya waktu yang shock itu mau beli apa ya? Obat nyamuk. Enggak, beli barang sesuatu pokoknya beda apa ya? Dibeli suhu ini, dibelinya apa gitu. Oh, saking pikirannya tuh udah buyar lah istilahnya. Blank lah ya. Pada waktu ya nggak lama. Alhamdulillahnya itu nggak lama sih. Jadi sekarang udah move on nih ceritanya. Cuma karena berbagai pihak nasihat orang lain. Jadi yang berpikir ada badan rusak diri kan. Pada waktu itu kan shock juga kan. Cuma 1 hari aja shocknya. Nah itu kan nggak lagi. Karena kan lebih berpikir positif aja. Nah, karena pada shock itu terciptalah sebuah karya di YouTube itu. Oh, ada karya juga di balik dari cerita tapi kandasnya hubungan yang kedua. Bentuk karya panjang sih, cuman melampiaskan ke kata orang sekarang ini ke platform TikTok. Oh iya. Ya bagus, berarti Kang Ian ini tetap kayak yang pertama juga gitu kan. Jadi pas jatuh, jadi Kang Ian ini lebih ke apa namanya ya? Mengcover semua kegalauan Kang Ian ini ke mengimbasnya tuh ke hal-hal yang positif. Iya. Gitu lah kan. Setidaknya kata yang pernah dengar itu, kalau kita galau, kalau kita udah jatuh, kalau kita udah shock terhadap sesuatu, jangan pernah merusak diri. Tetap. Semakin kita merusak diri, yang menyakiti kita itu lebih gimana? Wah gitu. Iya, dia dia makin senang dengan kegalauan, istilahnya kan itu kan kayak melampiaskan rasa sakit hati dengan hal-hal yang negatif, dia makin seneng. Oh berarti dia nih galau gara-gara aku. Iya. Gitu kan. Dia makin seneng gitu ya. Dan setidaknya yang dengan yang kedua ini yang tidak menunjukkan ke dia, nggak menunjukkan ke teman-teman kerja Ian, karena teman-teman kerja Ian ini ada beberapa yang dekat dengan dia. Oh. Yang kan sebelah kerja itu kan dia kerja di tempat usaha makanan gitu kan. Belanja pasti dia cerita. Nanti pasti yang berpikiran, oh ini gara-gara kamu ini gitu. Pasti dia senang kalau dengar berita gitu. Iya. Dan untungnya betul. Ian alhamdulillahnya yang memilih diam. Lebih memilih juga melakukan hal-hal yang positif aja. Gitu. Makanya nggak ada gosip di tempat kerja Ian itu. Oh. Jadi kira-kira teman satu tempat kerjaan itu udah pada tahu?
Ya Dia cuman taunya tahu berakhir udah gitu aja, udah kandas. oh Tapi tentang alasannya permasalahannya itu nggak ada ya. Mungkin dia baru di video ini Kang Ian berani di menceritakan. sini nanti kalian yang menonton ya, Ian harap gosip-gosip kalian yang kalian keluarin itu udahlah. Udah nggak ada sebuah masalah yang eh, te- nggak ada di setiap orang. Pasti semua orang pasti Semua ada orang masalah. punya masalah gitu loh. Kalian pacaran aja, apa yang kalian lakuin, yang kalian lihat di situ bahagianya dia. Ya, di belakangnya itu nggak tahu. Nah, Ya, betul. Jadi kalau misalkan ada nih seseorang yang dimaksud itu nonton, mungkin ada pesan-pesannya ataupun ucapan apa gitu buat dia dari Kang Iannya. ya setidaknya kamu yang nonton ini, ya yang harapkan buat kamu yang kedua di kota Tanjung Pinang dan Bintan ini yang pernah temuin, Mm-mm. walaupun yang belum ada penggantinya, karena sesuatu yang lebih milih karir Ian, Mm. eh, Bekerja juga ya. kerja Nah, lebih gimana ya, yang lebih memilih orang tuanya Ian, gimana orang tuanya Ian bisa lebih dari Ian nantinya. Nah, buat kamu jangan berpikiran bahwa Ian ini dia nggak bisa ngelupain aku, nggak bla 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 bla. mm-mm. Buktinya dia Karena nggak pada ada kenyataannya, dapat pengganti. Ya. mm-mm. Kalau mendapatkan pengganti itu ya ibarat kata orang ini ya, Ian bisa menjadi playboy di setiap saat ya, tapi buat apa nanti imbasnya kalau keluarga Ian gitu. Iya betul. Lagian juga buat apa kamu jadi playboy? Nah, Apakah kamu mau menunjukkan sama dia kalau kamu itu bisa lo nyari cewek lebih dari satu? Kan nggak mungkin. Itu iya. kan hal-hal yang apa Nggak, namanya nggak bagus juga. gimana ya, konyol lah. Setelah berakhir kita berniat menjadi penggantinya, itu konyol. Buat apalagi kita lihat aja, aku nanti ada pengganti bla 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 bla. Kita mendapatkan penggantinya buat pamer, Mm-mm. percuma. Nanti dibandingin lagi, kan cantikan aku daripada dia gitu. Intinya ya untuk mencari seorang pengganti itu memang harus sebenarnya. Iya. Tapi kan semuanya juga butuh waktu dan Kang Ian sendiri juga mungkin dalam waktu yang sekejap ini tuh kan nggak mungkin juga Iya. gitu lah. Karena masih mau membenah diri, masih kayak yang mau apa namanya dalam kerjaannya juga memikirkan karir, meniti karir lah istilahnya ya Iya. kan. Apa ya, apa yang lakuin, yang niatin dulu, tabungannya dulu buat dia, itu nggak bakalan habis. Iya, Karena iya. Ian harus mencari lagi, karena Iya. nanti kalau suatu saat cukup ada yang udah lampu hijau, oke, Ian udah yakin ini dia, udah bawa tinggal. Ya setidaknya simpanan Kang Ian itu bisa berguna untuk orang yang selain dia, gitu kan? Berarti kan belum rezekinya dia, belum jodohnya Ian, dia Ya, mau iya, mempergunakan betul. itu. Intinya jangan sampai ada dendam dan sebagainya ya. Kalau emang Kang Ian digituin ya Ya alhamdulillah Ian nggak ada sabar perasaan aja lah ya. adanya dendam atau apa. Yang Ian cuman alhamdulillah, karena ya, mungkin di setiap doa yang sholat atau apa, kalau dia yang terbaik, satukan. Kalau dia yang nggak terbaik, pisahkan, jauhin. Ya alhamdulillah Allah itu Menjawab baik. ya Nah, doa-doanya Kang Ian ya. Ya karena memang suatu niat baiknya kita itu terkadang gimana ya? Udah nggak bisa ngomong. Ya alhamdulillah sih, karena ya mungkin dalam setiap sholatnya Kang Ian kan, Ian Intinya ada apa di suatu niat baiknya pasti ada jalannya, gitu loh. pasti ada solusinya. Ya semoga kedepannya Kang Ian ini bisa mendapatkan seseorang yang mungkin yang bisa nerima Kang Ian apa adanya juga, dan bisa sama-sama Kang Ian untuk ke apa namanya ke jenjang yang lebih serius lagi. Amin. Semoga aja ya. Semoga ya cepet dapet. Kira-kira dalam waktu dekat enggak? Dalam waktu dekat sih enggak. Doakan aja lah ya. Doain aja. Karena doa para netizen, tiktokers, dan
Doa-doa teman kan lebih makbul gimana gitu kan. Iya. Jadi kira-kira sekarang ini udah ada yang dekat atau belum? Oke, jangan dijawab. Kita bakalan lanjutin ngobrol bareng Bang Ian di obrolan selanjutnya. Jadi Session selanjutnya. ya, session selanjutnya. Buat kalian semua, terima kasih udah nonton video ini. Ambil positif aja dari apa yang kami obrolin, yang mungkin kejadian yang menimpa Kang Ian ini sama dengan apa yang kalian rasakan. Ya, kalian ambil hikmahnya aja. Semoga kalian bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari orang yang meninggalkan kalian demi seseorang gitu loh. Itu aja Kang Ian ya. Oke. Ya, terima kasih buat waktunya Kang Ian. Kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya. Out. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di session selanjutnya.